Shalom, selamat pagi semuanya. Kembali kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena anugerahnya besar dan nyata dalam hari-hari hidup yang kita lewati, termasuk sepanjang malam tidur kita, dan kita boleh bangun di pagi hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kebaikan-Mu, anugerah-Mu, dan kasih sayang-Mu. Kau menyertai hari-hari hidup yang kami jalani lewati sampai dengan saat ini. Dan kini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teks firman Tuhan kita di pagi hari ini terambil dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tema renungan kita pagi hari ini adalah karunia menafsirkan bahasa roh. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, karunia penafsiran bahasa roh ini merupakan kemampuan menerjemahkan bahasa asing ke dalam bahasa yang dipahami para pendengarnya. Karunia penafsiran bahasa roh adalah karunia yang dapat digunakan bersamaan dengan karunia berbahasa roh. Nah, karunia berbahasa roh adalah kemampuan supranatural untuk berucap kata dalam bahasa lain yang tidak pernah dipelajari. Kita mengamati penggunaan karunia tersebut dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 4 sampai dengan 12, ketika para orang Yahudi di Yerusalem mendengar Injil yang dikhotbahkan dalam berbagai bahasa. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dengan demikian seseorang yang berkarunia menafsirkan bahasa roh dapat memahami apa yang sedang diucapkan dalam bahasa lain, walaupun ia sendiri tidak memahami bahasa tersebut. Tujuannya adalah supaya semua orang dapat memahami dan mendapatkan berkat dari kebenaran yang disampaikan. Menurut Rasul Paulus, dan sesuai dengan bahasa roh yang ditulis dalam Kisah Para Rasul, karunia bahasa roh dimaksud untuk menyampaikan pesan Allah secara langsung kepada pendengar dalam bahasanya sendiri. Tentunya jika mereka yang hadir tidak memahami bahasa yang digunakan, maka bahasa roh itu tidak akan berguna, sehingga kebutuhan itulah yang dipenuhi oleh penafsiran bahasa roh. Dan tujuannya adalah untuk pembangunan gereja atau jemaat. 1 Korintus 14 ayat 5 dan 12. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, memahami masalah yang dijumpai di jemaat di Korintus ialah bahwa pemberita bahasa roh itu menyampaikan pesan secara tidak teratur, menggunakan karunia berbahasa roh itu tanpa disertai penafsir, dan tanpa adanya jemaat yang memahami bahasa tersebut. Kenyataannya ialah bahwa pemberita bahasa roh itu sedang menarik perhatian, namun kata ucapannya tidak dapat dimengerti oleh para pendengarnya. Paulus menekankan bahwa semua penggunaan bahasa roh dalam gereja harus ditafsirkan. Tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga, daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. 1 Korintus 14:19. Tapi tidak ada berkat yang diperoleh jemaat yang tidak memahami apa yang sedang diucapkan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Paulus memberitahu para jemaat di Korintus bahwa jika 2 atau 3 pemberita bahasa roh ingin berbicara, maka seorang yang berkarunia sebagai penafsir harus hadir pula. Selebihnya, jika tidak ada orang yang dapat menafsirkan, hendaklah mereka berdiam diri
dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. 1 Korintus 14 ayat yang ke-28. Demikianlah renungan kita pagi hari ini. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih atas firman yang sudah kami baca dan kami renungkan bersama di pagi hari ini, di mana firman mengajarkan kepada kami untuk dengan hikmat, dengan arif menggunakan bahasa roh, bahkan sedapatnya ada yang dapat menafsirkannya sehingga dapat membangun jemaat atau gereja. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.